Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik, teman-teman semuanya, pembahasan yang pertama seperti yang telah kita sebutkan tadi adalah makna anak sebagai amanah. Di sini kami nukilkan ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala tentang anak. Beliau berkata, anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang bersih bagaikan permata murni yang kosong dari segala ukiran dan gambar. Siap menerima apapun yang diukirkan padanya dan cenderung ke arah mana yang dia diarahkan. Jika dibiasakan pada kebaikan, ia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah kedua orang tua serta gurunya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan pada keburukan dan dibiarkan begitu saja, ia akan celaka dan binasa, maka tanggung jawab anak itu ada pada walinya, ya, gurunya, dan pendidikannya untuk menjaga dan meluruskan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Taib, jangan kau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Ya, sedang kamu mengetahuinya. Tentunya di antara amanat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, para hadirin dan hadirat, calon ibu-ibu dan calon bapak-bapak, adalah anak. Ya, jadi ini merupakan amanah yang paling besar. Baik, dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in, famas'ulun an ra'iyatih, fal amir alladhi 'alan nas ra'in wa mas'ulun anhum, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa baladiha wa hiya mas'ulatun anhum, wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Perhatikan ya calon ibu dan calon bapak, sebuah hadis yang ringan kita ucapkan, ringan kita baca, tapi ini merupakan beban yang berat ya untuk kita semuanya. Dan bukan berarti ketika kita diberikan beban yang berat, kalau demikian ya sudahlah, saya nggak ingin punya anak, ya karena beban saya terlalu berat kalau saya punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan beban kepada kita dengan beban, di situ ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Ya, dan Allah akan mudahkan ketika kita jujur kepada Allah. Dan kemudian kita akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat kita ketika kita menjalani ya apa yang Allah bebani kepada kita tersebut. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab atas keluarganya, dan seorang wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya serta anak-anaknya. Dan setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah anak. Ya, ialah ia diciptakan dengan fitrah, dengan kecenderungan untuk mencintai kebenaran dan memilih agama yang benar. Namun, bila dibiarkan, bisa saja ia mengikuti hawa nafsu orang tua
dan lingkungannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, kullu mauludin yulad alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Dan riwayat yang lain, ya Rasulullah SAW bersabda, ya seperti seekor hewan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat pada tubuhnya? Baik, dan tentunya yang membuat cacat tubuhnya kotor atau lain sebagainya karena ketidakpedulian orang tua kepada anak-anak mereka. Ya, sehingga ini merupakan tanggung jawab besar yang Allah Subhanahu wa taala bebani kepada antum semuanya yang insya Allah akan menikah dan insya Allah akan punya anak, dan tentunya kalian akan merasakan surga di dunia ini dengan memiliki keturunan, punya keluarga yang menyenangkan. Ya, kalian akan disegerakan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum kalian mendapatkan surga di akhirat kelak. Ya. Nah, kemudian apa tujuan tarbiyah anak dalam Islam? Secara garis besar, Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan pendidikan adalah amal yang paling utama dan ibadah yang paling dekat kepada Allah. Di dalamnya terkandung dakwah, pengajaran, nasihat, bimbingan, keteladanan, kerja nyata, serta manfaat bagi individu dan masyarakat. Bagaimana mungkin ia tidak termasuk amalan yang agung dan yang paling mulia? Padahal itu adalah tugasnya para nabi dan tugasnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah yaitu sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, sehingga dari ayat ini teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kewajiban yang besar dan memberikan beban kepada kita terhadap nikmat anak keturunan. Ialah mendidik mereka, menjaga mereka dengan segala sesuatu yang memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Oleh karena itu, poin-poin yang akan saya sebutkan, ya tujuan untuk mendidik anak ini untuk memberikan motivasi kepada kita, untuk menghibur kita di tengah lelah bekerja, lelah mencari nafkah, ya lelah dengan beraneka ragam problematika kehidupan. Kemudian kita memiliki anak, ya keturunan, yang kemudian dengan segala permasalahan-permasalahannya, maka tentunya ini terkadang akan membuat dan menggiring seseorang ingin tidak punya anak, atau bahkan ingin tidak menikah, agar dia tidak bebani dengan sesuatu apapun. Padahal ya itu semuanya tidak akan memberikan kebahagiaannya. Karena itu kebahagiaan yang kita pikir hanya dengan akal dan logika kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui. Allah menyebutkan bahwasanya perhiasan yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini adalah anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak ini merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Ya, jadi ketika seseorang tidak ingin punya anak, beda halnya ya. Orang yang memang qadarullah Allah tidak beri anak dengan orang yang memang sengaja ingin tidak punya anak. Ya mungkin dia akan bahagia di awal pernikahannya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi ketika kita sudah tua, umur kita sudah beranjak 50 tahun ataukah 60 tahun,
Ya, teman-teman semuanya, di situ perasaan kita sudah mulai seperti anak kecil. Ya, di situ kita butuh hiburan, di situ kita butuh perhatian, ya di situ kita butuh orang yang bisa kita ajak ngobrol. Tentunya orang yang akan bisa menghibur kita, yang akan setia dengan kita, yang akan siap menemani kita di masa-masa lemahnya kita, di masa tua kita adalah siapa? Anak kita sendiri. Ya, karena teman, sahabat itu mungkin mereka hanya bisa menemani kita pada waktu-waktu kapan dia kosong, tapi ketika dia punya keluarga sendiri, punya kehidupan sendiri, dia nggak sempat untuk mengurusi kita. Nah, disitulah seseorang akan menyesal. Disitulah dia akan merasa kekurangan dalam kehidupannya. Ya, dan ini adalah pemikiran-pemikiran tidak ingin punya anak, pemikiran-pemikiran datang dari orang kafir, teman-teman semuanya. Kita sebagai umat Islam, walaupun memang itu berat dan beban, namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita solusi. Ya, demikian juga Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita jalan bagaimana di tengah kita mendidik anak-anak kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, sehingga capek dan lelahnya kita terbayar semuanya dengan ya harta dan perhiasan yang paling berharga yang kita punya, yaitu anak-anak yang soleh dan solehah.